Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, kawan-kawan dimanapun berada, insya Allah kali ini kami akan sedikit berbagi terkait dengan hal yang saat ini sedang terjadi. COVID-19, virus yang berasal dari Wuhan, China, kini telah sampai di Indonesia, dan pada tanggal 27 Maret 2020, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah resmi mengumumkan Kaltara positif 2 orang yang terkena virus corona. 1 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan satunya lagi dirawat di rumah sakit di Kabupaten Bulungan. Nah, berdasarkan data yang beredar ini kawan-kawan sekalian, tentu membuat masyarakat Kalimantan Utara cemas dan panik. Nah, di samping itu juga beredar soal data si pasien yang positif corona, sehingga muncullah berbagai polemik di masyarakat. Ada yang bilang itu nggak boleh lah, ada yang bilang itu salah, menyalahi aturan lah, dan lain sebagainya. Nah, setelah berbincang dengan teman-teman yang profesinya sebagai tenaga medis, ternyata menyebarkan informasi data pasien itu adalah menyalahi kode etik. Nah, terlepas dari itu teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita berpikir tentang satu hal. Contoh nih, seseorang yang saat ini terpapar virus corona, positif 2 orang di Kalimantan Utara. Nah, tapi kita tidak tahu itu orangnya siapa. Seandainya saja kita tahu siapa orang yang terpapar virus corona ini, tentu itu akan lebih memudahkan kita untuk mendeteksi daerah-daerah mana yang rawan kira-kira terjangkit virus corona ini. Nah, di samping hal itu, hal yang terjadi adalah yang saat ini terjadi, yang barusan diberitakan di koran, yang baru-baru saja diberitakan di koran di Radar Tarakan, 2 pasien positif corona ini ternyata berkontak dengan 117 orang. Bayangkan saja teman-teman, 117 orang ini pun siapa orang-orangnya? Apakah sudah diketahui orangnya atau belum? Nah, sedangkan si pasien corona ini tidak diketahui siapa orangnya. Alangkah baiknya tadi ketika si pasien corona ini diketahui siapa orangnya. Contoh misalnya si A. Nah, ketika orang mengetahui si A, orang-orang yang berteman dengan si A, atau merasa pernah berkontak dengan si A, atau merasa pernah bersengkrama dengan si A, tentu otomatis pun akan memeriksakan dirinya. Nah, sehingga orang yang sudah memeriksakan dirinya karena merasa pernah berkontak langsung dengan si yang sakit tadi, si positif tadi, tentu dia tidak akan menularkan virus ke yang lainnya lagi. Oke teman-teman, kalau ini menyalahi kode etik tenaga medis ataupun menyalahi aturan yang telah berlaku, lalu bagaimana kalau si pasien positif corona yang menyampaikan ini ke publik bahwa dia positif corona? Apa hal yang harus dipermasalahkan? Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa penyakit virus corona itu bukan aib buat kita yang positif corona, buat siapapun yang positif corona. Ya. Penyakit ini bukan aib. Jadi coba kita sampaikan ke teman-teman terdekat kita, atau bahkan sampaikan ke publik kalau kita positif corona. Kenapa? Karena ini bisa secara tidak langsung memutuskan mata rantai tersebarnya virus corona. Karena ketika kita positif corona, ya, contoh misalnya kita positif corona, lalu kita menyampaikan itu ke publik ataupun ke teman-teman kita terdekat yang kira-kira belakangan ini kita berkontak langsung dengan dia, atau bertemu dengan dia, atau satu ruangan dengan dia. Coba kita sampaikan kepada dia, saya positif corona. Dan ketika sudah diketahui siapa si positif corona itu dan sudah menyampaikan ke publik, orang-orang yang merasa pernah berkontak dengan dia pun cobalah langsung untuk menyegerakan diri,
cek ke rumah sakit ataupun cek dengan orang yang tahu soal hal ini. Langsung cek apakah kita positif corona atau tidak. Kalau ternyata kita positif corona pun kan langsung diisolasikan. Tidak perlu lagi kita menunggu-nunggu. Karena kalau misalnya kita tidak tahu siapa yang positif corona itu, orang yang pernah berkontak dengan dia belakangan hari sebelumnya, nah, maka yang terjadi adalah si orang ini yang sebenarnya dia positif corona, cuma belum muncul aja nih, dia bisa menyebarkan ke yang lain. Sehingga itulah yang membuat virus corona itu akan terus bertebaran, akan terus berjangkit kepada yang lain. Tapi kalau kita tahu siapa yang positif corona dan orang yang pernah berkontak langsung dengan dia sadar bahwa dia pun berpotensi terpapar virus corona, maka dia harus langsung cek. Ketika dia positif, dia langsung diisolasi. Ketika tidak positif, alhamdulillah. Itu simpelnya teman-teman, untuk memutus mata rantai ini. Kalau ternyata ini pun masih merupakan suatu hal yang salah, ingatlah bahwa virus corona itu bukan aib bagi siapapun yang terkena virus corona. Sampaikanlah ke publik, ayo kita putuskan mata rantai ini bersama. Karena kalau kita tidak mempunyai kesadaran bersama, termasuk orang-orang yang terpapar virus corona, maka mata rantai itu sulit untuk diputuskan. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui ada teman kita, ada kerabat terdekat kita, atau bahkan ada orang di sekeliling kita yang positif corona, tugas kita sebagai orang yang belum terjangkit corona, atau bahkan tidak akan terjangkit corona, tugas kita adalah tidak boleh membuli ataupun memojokkan si orang yang positif corona itu. Ya. Agar si orang-orang yang positif corona itu enak menyampaikan ke publik, segera terputus mata rantai ini. Barangkali begitu solusi yang kami tawarkan terkait dengan hal yang baru-baru ini terjadi, teman-teman. Nah, terkait mengenai himbauan yang sudah keluar bahwa sebar identitas pasien corona itu bisa terancam pidana dan sebagainya, ya kita tidak menyebar. Tapi kondisi pada saat ini berada dalam kondisi yang gawat darurat sebenarnya. Kalau tetap peraturan ini berlaku, maka yang kami minta adalah dari seluruh elemen masyarakat Kalimantan Utara, untuk siapapun yang terpapar virus corona, untuk ayolah kita jangan malu untuk menyampaikan itu ke publik ataupun ke orang-orang terdekat kita yang kita pernah berkontak langsung dengan dia, agar kita bisa segera memutus mata rantai virus corona ini. Dan untuk teman-teman, terakhir, ketika kita mengetahui kerabat terdekat kita yang terpapar virus corona, jangan bully dia, jangan menyampingkan dia, dan jangan menghujat dia. Bahwa ingatlah, kita semua juga berpotensi untuk terkena virus corona. Tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati, dan tetap kita harus memiliki empati kepada orang-orang yang saat ini sudah terpapar virus corona. Mungkin itu sedikit yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga Allah selalu melindungi Indonesia kita tercinta, Provinsi Kalimantan Utara, dan kita semua. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.